kami pun juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan yang tidak ada di DPRD, baik melalui anggotanya atau secara langsung. Kami khususnya di Kabupaten Malang cukup dekat, cukup kompak, pimpinan-pimpinan partai biarpun berbeda dukungan, berbeda calon, apalagi dengan sekarang wacana ada koalisi-koalisi dan sebagainya, kita tidak banyak terpengaruh di Kabupaten Malang karena memang suhu di Kabupaten Malang ini memang kota dingin, jadi tidak terlalu panas seperti daerah yang lain. Jadi pemilu belum dimulai sudah ada pegas penyejuknya. 2023 ini memang kita kemarin juga sudah berkomitmen, termasuk kami dari DPRD Kabupaten menganggarkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Tribuners, kali ini saya berada di kantor DPRD Kabupaten Malang. Saya akan ketemu dengan pimpinan tertinggi di lembaga ini, yaitu Bapak Darmadi Esos, Ketua DPRD Kabupaten Malang. Mari kita menuju ke ruangan beliau untuk wawancara khusus dengan Pak Darmadi. Assalamualaikum Pak Darmadi. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Darmadi, pemilu 2024 kan semakin dekat. Mulai tanggal 1 kemarin sudah mulai dibuka pendaftaran caleg sampai tanggal 14 nanti. DPRD ini kan sebagai salah satu pilar lah ya, untuk ikut mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu serentak 2024 nanti. Nah, gimana Pak di Kabupaten Malang sendiri terkait untuk menyongsong gawe politik 5 tahunan ini? Jadi secara garis besar, secara umum, kalau Kabupaten Malang sebagai penyelenggara pemilu kan KPU, dan pemerintah Kabupaten Malang sebagai backup dari penyelenggara pemilu karena Kabupaten Malang juga berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Malang berkepentingan terhadap suksesnya pemilu tahun 2024 karena ini adalah hajat nasional yang harus kita sukseskan bersama. Tentunya Kabupaten Malang juga akan membackup penuh terhadap pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Malang. Itu Pak ya. Pak, DPRD Kabupaten Malang itu kan legislatif ya, kan, yang calon yang terpilih, wakil yang terpilih, anggota dewan yang terpilih itu kan hasil kontestasi pemilu kan, seperti itu. Sampai sekarang ini seperti apa Pak persiapan yang dilakukan oleh Pak Darmadi selaku Ketua DPRD yang juga sudah sangat berpengalaman ini, sudah 3 periode Pak ya? Sudah 4 periode. 4 periode ini ya, luar biasa ini kalau terpilih lagi periode kelima. Periode kelima. Termasuk juga 50 anggota DPR kabupaten yang lainnya Pak. Persiapannya sampai sekarang ini seperti apa? Jadi kami dari DPRD Kabupaten Malang tentunya ini juga bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Malang dalam hal kebijakan kita mendukung kegiatan mulai dari persiapan sampai nanti dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Karena ini pemilu serentak, tentunya ini juga kita akan tetap menjalankan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Nah, kami di internal di DPRD Kabupaten Malang tentunya juga akan selalu siap bersama dengan pemerintah daerah, tentunya dengan fungsi-fungsi yang kita punya. Karena kita punya fungsi budgeting, fungsi anggaran,
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Jadi ini akan kita maksimalkan secara maksimal dalam rangka mendukung suksesnya program pemerintah. Hal ini adalah pemilu. Jadi kami dari DPRD Kabupaten Malang juga sudah siap untuk menjalankan itu. Biarpun di internal DPRD Kabupaten Malang saat ini kan juga berasal dari bermacam-macam warna, bermacam-macam partai, yang tentunya juga berkepentingan terhadap suksesnya pemilu tahun 2024. Nah, di sini juga hampir sebagian besar pimpinan-pimpinan partai politik juga ada di DPRD Kabupaten Malang. Artinya biarpun saat ini kami nanti 2024 berkompetisi kembali, tapi dalam hal kebijakan mensukseskan gawe-nya pemerintah nasional kita akan tetap bersama-sama. Tidak ada perbedaan terhadap bagaimana mensikapi kita nantinya mensukseskan pemilu tahun 2024. Salah satu bentuk supporting yang dilakukan oleh DPRD itu kan lewat budgeting tadi Pak, anggaran. Berapa Pak anggaran yang dikucurkan tahun ini untuk mendukung suksesnya pemilu 2024? Yang pertama, karena pemilu serentak pada tahun 2024 sebenarnya kan ada dua tahapan. Artinya dua kelompok. Pelaksanaan yang pertama pemilu Pilpres dan Pileg dan DPD, kemudian yang kedua adalah Pilkada. Nah, untuk Pileg, Pilpres dan pemilihan DPD ini semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Karena baik mulai honor dari teman-teman penyelenggara dari tingkat KPPS sampai dengan yang lain itu semuanya pusat. Pemerintah pusat. Full Pak. Full. Cuman kita memang ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan lokal itu kita backup, dan DPRD pada tahun 2023 ini kita juga sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Berapa Pak? Secara pastinya saya juga agak lupa, tapi kita membackup anggaran untuk itu. Berarti kegiatan-kegiatan yang memang tidak di-backup oleh KPU pusat, misalkan terkait dengan gudang, itu kan juga tidak difasilitasi oleh pemerintah pusat. Kita juga memberikan itu karena gudang ini kan tidak cukup hanya 1-2 bulan. Karena pemusnahan barang pemilu itu kan harus biasanya sampai dengan 1 tahun baru dimusnahkan, dan itu harus disimpan aman di gudang yang telah disiapkan. Nah, contoh-contoh kecil itu kita yang backup terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk bagaimana nanti pada saat pengamanan, biarpun itu nanti adalah gawenya pusat dan situ honor-honor juga, kita juga masih membantu bagaimana pengamanan ini juga bisa terbackup oleh pemerintah daerah. Untuk yang anggaran pilkada serentak Pak? Nah, untuk anggaran pilkada serentak kita juga sudah mulai merancang saat ini, karena pelaksanaannya kan pada bulan November ya. Artinya itu full murni nanti itu dibiayai pada APBD tahun 2024. Artinya ini memang akan kita mulai nanti pada saat pembahasan RKPD sampai KPPS sampai dengan RAPBD Kabupaten Malang, baru kita menganggarkan untuk tahun 2024. Nah, karena untuk 2023 ini otomatis belum ada tahapan untuk pilkada, akan dimulai setelah Pileg Pilpres selesai baru masuk ke tahapan pilkada. Pak Darmadi, Bapak ini kan politisi gaek, sudah 4 periode di DPRD. Ini kan hampir semua bakal calon legislatif atau bacalek itu kan deg-degan menunggu hasil akhir, kira-kira ini sistem pemilihannya nanti digelar terbuka atau tertutup. Seperti apa Pak kalau suasana kebatinan teman-teman bacalek di Kabupaten Malang ini, termasuk Pak Darmadi sendiri? Jadi ini diskusi yang cukup luar biasa terkait dengan sistem pemilu ini, karena ini dibicarakan hampir semua orang, termasuk
para peserta pemilu. Ya. Nah, terutama pengurus-pengurus partai politik hampir semuanya sekarang berdiskusi membicarakan itu. Ada yang diskusi ringan, bahkan ada yang diskusi cukup serius. Nah, tapi tentunya kami yang ada di DPRD Kabupaten Malang saat ini juga melakukan persiapan untuk kegiatan pemilu ini. Kita tidak melihatnya terbuka atau tertutup. Prinsip kalau semuanya teman-teman ada yang ingin tertutup, ada yang ingin terbuka. Ini kan dinamika yang sekarang muncul. Tapi kami dari saya sendiri terutama dan dari partai saya, dari PDI Perjuangan, mau terbuka, tertutup, kami tetap siap. Bahkan skema yang harus kita daftarkan untuk calon anggota legislatif tahun 2024 yang rencananya akan kita daftarkan besok pada tanggal 11 ini, PDI Perjuangan se-Indonesia itu memang diminta serentak tanggal 11. Kami sudah siap dengan formula, apakah itu terbuka atau tertutup, kita akan siap dengan skema yang ada. Artinya sudah disiapkan ya, plan A ketika terbuka, plan B ketika tertutup ya? Kita tetap satu plan. Oh, satu plan? Susunan caleg ini untuk terbuka juga untuk tertutup. Oh, artinya sudah pakem ya? Sudah, jadi tidak ada perubahan lagi nanti apakah itu terbuka atau tertutup. Kalau di Kabupaten Malang sendiri Pak, Bacalek Kabupaten Malang untuk DPRD Kabupaten Malang sendiri sudah fix dan oke? Untuk PDI Perjuangan sudah fix, sudah oke. Dan ini tinggal besok dibawa ke KPU, termasuk semua persyaratan teman-teman kita 100% 50 orang calon sudah sesuai dan sudah dilengkapi semua persyaratannya. Artinya sesuai dengan instruksi DPP ya? Iya, betul. Kalau terbuka ya siap, tertutup ya siap. Tapi tidak ada wacana mundur ya. Kita tidak mewacanakan mundur ini, karena sesuai dengan aturan regulasi tidak ada dasar hukum bahwa pemilu mundur. Tapi kalau sudah ini kan tahapan kan sudah mulai pendaftaran Pak ya kan seperti itu. Sementara nanti penetapan daftar calon tetap DJT itu kan 14 Oktoberan ya, sekitar itu ya, kan seperti itu. Nah, dilihat dari situ potensi terbuka dan tertutup itu yang sampai saat ini kan masih bikin semua caleg terutama yang newcomer ini kan deg-degan ini. Kalau Pak Darmadi kan sudah pemain lama kan nggak begitulah ini apa namanya rasa deg-degannya ini. Bagi yang calon-calon baru, pendatang baru ini kan luar biasa Pak ini. Iya, jadi calon yang kita siapkan dari partai saya, dari PDI Perjuangan, itu mereka sudah kita berikan pemahaman bahwa susunan caleg nanti yang kita daftarkan itu tidak akan berubah manakala ada perubahan sistem, mau terbuka atau tertutup. Memang ada beberapa partai yang sekarang ini juga galau, kalau nanti tertutup banyak yang akan mundur. Nah, kita menjamin dari PDI Perjuangan tidak akan ada yang mundur, mau terbuka ataupun tertutup. Karena kalau saya melihat ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pimpinan partai, waduh kalau tertutup takut banyak yang mundur, banyak yang mundur caleg-calegnya, gitu ya. Nah itu bagi PDI Perjuangan kita sudah siap untuk itu. Artinya kan orang akan kembali ke apa namanya sistem pemilu sebelumnya, calon jadi, ada calon sepatu dan macam-macam ya kalau pakai sistem tertutup kan. Tapi kita sudah melakukan proses ini cukup lama. Jadi teman-teman yang sudah akan kita calonkan sudah kita berikan satu pemahaman dan kita berikan penjelasan bahwa ini mau terbuka atau tertutup tetap calonnya tidak akan berubah dan mereka sudah siap untuk itu. Karena mereka rata-rata sebagian besar adalah memang betul-betul kader dari partai. Jadi mereka tidak hanya ingin menjadi caleg nomor jadi kalau tertutup, tidak, tapi mereka memang mempunyai semangat yang luar biasa bagaimana nanti membesarkan PDI Perjuangan. Pak Darmadi, pemilu 2024 itu kan serentak ya, Pilpres dan Pileg. Kita tahu bahwa di
pemilu sebelumnya ini kan terjadi semacam benturan yang cukup keras ya ketika pilpres kan, apalagi calonnya dua. Nah ini kan digelar serentak. Bagaimana agar suasana pemilu itu nanti berlangsung lancar, damai, yang sudah ikut dilakukan oleh Dewan untuk bisa mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang damai di Kabupaten Malang. Ya. Jadi kalau kita merunut dan melihat sejarah pemilu kita, kemudian dua pemilu terakhir kita, terutama pemilu tahun 2019 dan 2014 ya, memang sangat keras ya benturannya, terutama benturan ini sampai ke level paling bawah di tingkat masyarakat, bukan hanya elit ya. Yang kalau kita lihat, nah politik dan kampanye identitas memang kemarin kental. Jadi politik identitasnya kental, akhirnya ini yang memang kita takutkan nanti, Mas Anwar ya, bisa memecah belah kita semuanya, terutama masyarakat. Jangankan jangankan antar satu organisasi, satu partai, bahkan satu keluarga itu bisa berbenturan gara-gara saling mendukung beda pilihan pada pemilu tahun 2019 kemarin. Karena apa? Karena politik identitas ini ternyata juga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini ada. Maka kami dari PDI Perjuangan selalu menyampaikan, kita akan berkampanye dengan baik, kita akan pegang teguh terutama bagaimana persatuan dan kesatuan, keamanan ini terjaga secara kondusif, terutama di Kabupaten Malang ini. Kalau secara kelembagaan Pak, di Dewan Pak, yang sudah dilakukan lah dengan para pimpinan yang lain, termasuk juga dengan anggota yang lain untuk menciptakan suasana pemilu damai di Malang, apa yang sudah dilakukan? Jadi kita di DPRD selalu komunikasi antar pimpinan yang ada di DPRD. Kami pun juga selalu berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan yang tidak ada di DPRD, baik melalui anggotanya atau secara langsung. Kami khususnya di Kabupaten Malang cukup dekat, cukup kompak, pimpinan-pimpinan partai biarpun berbeda dukungan, berbeda calon, apalagi dengan sekarang wacana ada koalisi-koalisi dan sebagainya, kita tidak banyak terpengaruh di Kabupaten Malang karena memang suhu di Kabupaten Malang ini memang kota dingin, jadi tidak terlalu panas seperti daerah yang lain. Jadi pemilu belum dimulai sudah ada bekas penyejuknya ya. Karena komunikasi kita yang cukup baik selama ini dengan semua partai politik. Kalaupun kampanye, ya wajar lah kita saling mengunggulkan partai masing-masing, calon masing-masing. Tapi terutama kami memang selalu menghormati teman-teman biarpun itu berbeda pilihan, berbeda dukungan. Pak Darmadi, Kabupaten Malang ini kan jumlah pemilihnya kan menjadi yang terbesar ya setelah Surabaya. Ya. Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya. Nah, artinya kan pasti ini seksi lah. Untuk berebut suara di Kabupaten Malang, baik itu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPRD Pusat dan DPD RI. Termasuk juga calon presiden nanti, kan seperti itu. Seberapa Bapak melihat terkait nanti pentingnya Malang ini sebagai penentu lah siapapun yang terpilih di berbagai tahapan pemilihan tadi, baik pileg juga pilpres. Jadi Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta ini ya, dengan DPT saat ini hampir lebih dari 1,8 juta ini ya. Ini memang menjadi daerah yang potensial bagi semua calon, baik itu calon anggota DPRD provinsi, DPR RI, DPD maupun nanti calon presiden. Karena di Kabupaten Malang ini dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan wilayah
terbesar kedua di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Betul. Ini menjadi kunci sebenarnya kalau saya lihat kemenangan kontestasi pemilu pada tahun 2024. Karena kalau mengaca pada tahun 2019 pemilu kemarin, Pilpres Kabupaten Malang untuk kemenangan calon presiden Pak Jokowi itu tertinggi se-Indonesia, jumlahnya ada di Kabupaten Malang. Berapa Pak persentasenya? Tertinggi kemarin itu persentasenya di Kabupaten Malang 76% untuk persentase. 76 Tapi, ya? dari jumlah pemilih yang memilih Pak Jokowi itu tertinggi dari data yang kita lihat di PDI Perjuangan, bahwa di Kabupaten Malang ini adalah pendukung Pak Jokowi dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia ternyata. Meskipun kalau tingkat regional kita naikkan sedikit ke Jatim itu selisihnya kan plus minus 4,5% ya antara suaranya Jokowi Ma'ruf Amin sama Prabowo Sandi kan seperti itu. Selisihnya agak tipis lah kalau di tingkat regional ya. Pak, DPRD itu kan mitra pemerintah kabupaten kan seperti itu. Meskipun ini sama-sama kader PDI kan yang duduk ini kan, baik yang duduk di legislatif, eksekutif juga sama-sama kader PDIP. Betul. Bentuk controlling seperti apa Bapak yang sudah dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Malang? Dengan 3 fungsi yang melekat di Dewan. Ini Mas Anwar, terima kasih ya. Karena Mas Anwar hafal betul ternyata di Kabupaten Malang ini baik eksekutif, legislatif ini dipegang PDI Perjuangan. Ya, sama-sama merahnya. Sama-sama dari PDI Perjuangan. Ya. Dan tidak hanya bupatinya, karena bupatinya dari PDI, wakil bupatinya dari PDI, ketua DPRD-nya juga dari PDI Perjuangan. Seperti Banyuwangi. Ya, seperti Banyuwangi. Ya. Nah, ini jadi hubungan kita, biarpun kita sama-sama dari partai yang sama, sama-sama PDI Perjuangan, tentunya kami juga menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak berarti sama-sama kemudian kita juga tidak ada sebuah kontrol terhadap pemerintah daerah. Karena kami dari DPRD Kabupaten Malang tetap menjaga etika pemerintahan yang ada, menjaga regulasi yang ada, bahwa pemerintahan daerah yang di dalamnya adalah eksekutif dan legislatif dalam tataran ini selalu mengawasi pemerintah daerah, bermitra di sini dalam semua aspek pembangunan yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dengan pengawasan sampai dengan nanti evaluasinya. Bentuk controllingnya yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Mungkin bisa cerita agar meskipun sama-sama partainya tapi tetap fungsi controlling, pengawasan itu dilakukan. Jadi bentuk kontrolnya yang pertama pada saat kita menyusun perencanaan anggaran, kita tetap harus teliti. Apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah, yang diajukan oleh pemerintah daerah, ini kita betul-betul kita teliti betul, kita kaji dan sebagainya. Bukan berarti karena ini permintaan dari bupati yang orang PDI, kemudian saya sebagai ketua DPRD juga orang PDI, apa yang dimau Pak Bupati selalu kita amini, selalu kita setujui. Tidak, selama apa yang direncanakan, yang diinginkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak Bupati itu sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan, dan tentunya yang penting ini adalah targetnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan masyarakat, maka kami dari DPRD Kabupaten Malang dan saya tentunya akan mendukung baik dari segi kebijakan maupun penganggarannya. Artinya evaluasi strategis dan solutif itu selalu ya diberikan oleh teman-teman DPRD ini kepada Pemkab.
Oh, tentu. Untuk terhadap program prioritas yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten. Tentu. Tentu itu akan selalu kita lakukan. Karena apa? Karena saya juga melihatnya bukan hanya melihat saya sebagai ketua DPRD terhadap pemerintah daerah, tapi saya juga harus menjaga marwah partai. Bupatinya seorang PDI Perjuangan, wakil bupatinya seorang PDI Perjuangan, maka ini harus betul-betul menjadi sebuah pemerintahan yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat nanti akan mempunyai kepercayaan kepada kami dari DPRD, tentunya kepada PDI Perjuangan. Imbasnya kan ke sana. Ya. Ada tidak Pak ya, misalkan dari sekian banyak program strategis yang sudah dicanangkan baik di RPJMD maupun jangka ini yang oleh Pemkab itu, yang ternyata ini menurut Dewan ini tidak cocok dengan aspirasi, visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang, sehingga ketika dievaluasi kritis sampai misalkan Dewan itu memberikan kartu kuning gitu kepada Pemkab. Sempat gak kejadian seperti itu? Ya, jadi sebelum jawab itu saya sedikit meluruskan. Kalau sudah RPJMD artinya sudah disetujui oleh DPRD. Ya, kan pengawasannya kan nanti tinggal sudah pengawasannya. Disetujui oleh DPRD. Tentunya RPJMD ini setelah Bupati dilantik menetapkan RPJMD dengan persetujuan DPRD, ini yang harus dilaksanakan. Nah, kemudian memang tidak semuanya itu akan mulus dan berjalan dengan lancar. Selalu ada tantangan dan hambatan yang ada di sana. Nah, di sini tugas kami itu adalah bagaimana mengevaluasi bahwa target-target di RPJMD ini bisa dicapai oleh Pak Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Malang, karena ini adalah visi misi penjabaran dari visi misi beliau pada saat mencalonkan RPJMD. Nah, tentunya harus dicapai. Berapa yang harus dicapai pada tahun pertama, tahun kedua, dan sampai nanti pada akhir tahun Pak Bupati menjabat. Nah, tapi lagi-lagi karena pemilu serentak, pilkada serentak, Kabupaten Malang ikut maju ini. Yang seharusnya 2026 menjadi 2024 ini. Ikut maju ya? Iya, ikut maju. Jadi artinya nanti Pak Bupati RPJMD-nya sampai artinya 5 tahun, ini paling mungkin sampai 3,5 tahun. 3,5 tahun. Lalu Pak Bupati nanti akan sudah melakukan kontestasi lagi untuk pemilu kada yang akan datang. Tapi ini menjadi tantangan kita. Bagaimana target-target yang sudah ada ini bisa dicapai. Termasuk proyek-proyek ataupun rencana-rencana yang saat ini memang sudah ditetapkan dalam RPJMD, dan kami mempunyai kewajiban untuk membackup di sana, karena apa yang sudah dituangkan di RPJMD ini harus terlaksana. Manakala kita melihat ada beberapa di RPJMD target itu yang tidak bisa dicapai, kita akan mereview ini yang salah targetnya atau pelaksanaannya yang salah. Ya, Pak Darmadi, salah satu problem utama yang dari zamannya Pak Ibnu Rubianto almarhum Bupati pertama setelah era reformasi kan, sampai hari ini itu kan salah satu masalah yang selalu muncul adalah soal infrastruktur jalan di Kabupaten Malang itu. Ini kan sudah menjadi PR lama, tapi sampai sekarang kan belum terselesaikan kan seperti itu. Bagaimana catatan kritis dari Pak Darmadi? Jadi ini mengingatkan saya kembali ini, Mas Anwar ya. Jadi kemarin kita juga sedikit dibully oleh masyarakat, bukan dibully ya, artinya diberikan diingatkan oleh masyarakat melalui berbagai media massa ataupun media-media yang lain gitu. Kabupaten Malang banyak wisata baru. Nah, kalau Ceglongan Sewu gitu ya. Ini merupakan kritik dan pengingat bagi kita semuanya. Jadi memang di Kabupaten Malang dengan menjadi daerah yang cukup luas kedua setelah Banyuwangi. Di Jawa Timur ini setelah Banyuwangi ini mempunyai panjang jalan yang ternyata juga
lebih dan paling banyak daripada Banyuwangi, jalan tingkat kabupaten. Jadi perbandingan jalan provinsi, jalan negara, jalan nasional dan jalan kabupaten itu perbandingannya sangat jauh. Kalau di daerah lain perbandingannya 1, 3, 5 katakanlah itu, di kita tidak, sangat jauh sekali. Jalan nasional kita hanya berapa ratus kilometer. Kemudian jalan provinsinya malah lebih sedikit lagi. Yang paling banyak adalah jalan kabupaten statusnya. Nah ini menjadi tantangan. Dan memang sejak dilantik Pak Bupati mempunyai konsentrasi terhadap infrastruktur. Karena Pak Jokowi juga mendapatkan visi misi dan sebagainya itu juga dari visi misi Pak Presiden Pak Jokowi yang memang mengutamakan infrastruktur, dan Pak Jokowi kan juga dikenal sekarang ini dengan Bapak infrastruktur jalan gitu ya, karena membangun jualan di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, Pak Bupati sebenarnya juga sudah gitu ya. Tapi Pak Bupati kan dilantik pada tahun 2021. Ya. Pas Covid. Betul. Anggaran kita mulai tahun 2020, 2021 ya Sanwar ya, itu semuanya difokuskan pada penanganan Covid. Sehingga kemarin anggaran kita untuk infrastruktur sangat kecil. Untuk kegiatan rutin pemeliharaan kesehatan tidak cukup kemarin. Maka pada tahun inilah, pada tahun 2023 ini kita cukup bisa menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Artinya masa pemerintahan Pak Sanusi sama Pak Didik ini betul-betul mulai fokus infrastruktur ya mulai tahun ini, Pak? Mulai tahun 2023 ini. Karena 2020, 2021, nah, kemudian 2022 itu masih sebagian juga ke COVID, penanganan COVID. Nah, belum lagi kemarin ditambah dengan PMK, penyakit mulut dan kuku hewan kemarin itu ya. Maka 2023 ini memang kita kemarin juga sudah berkomitmen, termasuk kami dari DPRD Kabupaten menganggarkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Sampai berapa, Pak? Jadi untuk plotting anggarannya? Plotting anggaran untuk khusus infrastruktur jalan itu lebih dari 400 miliar untuk tahun ini. Dari sekitar berapa Pak? 4,8. Jadi 4,8 triliun ya. 4,2 ya. 4,2 ya. Jadi 4,2 itu yang 55% itu masih untuk kegiatan operasional, terutama gaji. Jadi Kabupaten Malang ini nggak tahu, ini pegawainya cukup banyak, operasionalnya cukup banyak, sehingga yang bisa digunakan itu kan hanya sekitar 45% dari untuk kegiatan pembangunan. Ini terbagi ke semua OPD, tidak hanya untuk Bina Marga itu, ataupun untuk Cipta Karya atau yang lainnya, karena di KPU-an memang mempunyai porsi yang paling tinggi. Selain di pendidikan dan kesehatan juga cukup tinggi. Kita sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, 20% penganggaran untuk pendidikan kesehatan, kita sudah lebih 35% lebih untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi cukup tinggi. Nah, tahun ini 2023 mudah-mudahan segera ini bisa dieksekusi, bisa dilakukan, karena sekarang juga sudah proses, dan kita ini juga menjadi evaluasi kita semuanya. Ini jangan sampai nunggu di belakang. Kadang-kadang kan numpuk di akhir tahun. Kita minta untuk dimulai saat ini dengan berbagai kendala yang ada. Sekarang dengan kemudahan dari pemerintah pusat, dibuatkan katalog, e-katalog, bahkan diminta pada semua daerah untuk menyusun e-katalog lokal agar ini mempermudah proses belanja barang dan jasa pada proses pembangunan yang ada di Kabupaten Malang. Prinsipnya bahwa mudah-mudahan biarpun tidak tertangani semua, jalan-jalan di Kabupaten 2023 sebagian besar nanti sudah bisa diperbaiki, terutama jalan-jalan akses yang menjadi akses vital, akses utama ini untuk menggerakkan ekonomi tentunya, terutama kepada arah
kepada tempat-tempat wisata di Malang Selatan. Nah, memang sampai saat ini menjadi sebuah PR bagi kita, dan ini memang terus by proses. Itu misalkan ke arah Balikambang dan sebagainya. Itu kan yang melaksanakan adalah pemerintah pusat sebenarnya. Oh, itu jalan nasional, Pak? Iya, sekarang sudah ditangani nasional. Jadi nasional belum gerak, kita juga nggak bisa gerak, gitu ya. Nah, tentunya ini yang sebagian besar masyarakat tidak tahu. Yang disalahkan tetap kabupaten saja. Ya. Karena orang tahunya kan ini jalannya di Malang, pasti yang tanggung jawab harus pemerintah Kabupaten Malang. Contohnya ke Panjen sampai Pakisaji, Kebon Agung. Kalau rusak yang disalahkan juga Kabupaten Malang. Padahal itu jalan nasional. Ya. Pak, infrastruktur itu menjadi backbone ya, punjer, karena itulah nanti yang menggerakkan perekonomian, ya akses jalan, terus tempat wisata. Dan Malang ini kan juga selain tempat wisatanya banyak sekali ya, dan juga sangat menarik. Kan juga Malang ini kan penyuplai sayuran terbesar lah di Jawa Timur. Pasti rentetannya ini ketika infrastruktur dibenahi ini kan panjang sekali, dan itu bisa meningkatkan nilai perekonomian masyarakat ya. Untuk terus agar ngawal itu, misalkan tahun ini 2023 400 miliar untuk infrastruktur. Kemungkinan di tahun depan naik lagi tidak Pak anggaran untuk focusing ke sana? Jadi untuk tahun depan memang kita mempunyai perencanaan sudah, mempunyai sebuah gambaran besar, kemudian kemampuan keuangan juga sudah mulai kita tata sebesar apa nanti 2024, target kita juga seperti apa, dan tahun depan kita juga akan merencanakan lebih banyak lagi penganggaran ke infrastruktur, baik jalan, jembatan, ataupun infrastruktur yang lain di KPU-an ini. Nah, itu pun memang kita sudah menyampaikan, bahan ini juga sama dengan apa yang diinginkan Pak Bupati, bahwa nanti kita fokuskan lebih banyak kepada jalan-jalan yang menjadi pusat-pusat produksi. Ya. Satu. Yang kedua, jalan-jalan menuju tempat-tempat wisata. Kemudian jalan-jalan yang menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa. Ini yang menjadi prioritas pada tahun 2023 ini. Dan nanti juga tetap juga menjadi prioritas pada tahun 2024. Karena kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi, Kabupaten Malang ada yang menjadi tempat wisata, kemudian tempat produksi sayuran yang ada. Nah, ini memang kita mempunyai banyak potensi yang ada, mulai pariwisata, pertanian. Pariwisata punya sekitar 12 pantai besar ya, pantai yang terkenal. Terus selatan, kira-kira 8 coban besar ya kan, seperti itu yang sudah punya nama lah. Mulai dari pantai, gunung, sampai wisata-wisata alam yang lainnya, mulai coban dan sebagainya. Nah, ini menjadi peluang sebenarnya bagi Kabupaten Malang, bagaimana meningkatkan, menggerakkan perekonomian yang ada di Kabupaten Malang. Tidak hanya kita melihat untuk pendapatan asli daerah, tapi bagaimana masyarakat ini nanti terdongkrak ekonominya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk layanan publik Pak, gimana cara Dewan mengawal agar masyarakat ya itu diberikan haknya kan, untuk mendapatkan layanan publik yang prima, yang mudah, yang cepat dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Dewan? Nah, ini untuk layanan publik ini memang kalau boleh dibilang menjadi sebuah kunci. Kata kunci ya, bagaimana pemerintahan daerah ini berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita melihat survei-survei kepuasan publik, ya kan, itu biasanya lebih banyak melihatnya dari bagaimana pelayanan publik ini ada. Nah, misalkan terkait dengan pelayanan kependudukan, misalkan ya, pelayanan kependudukan ini juga menjadi problem kita sebenarnya, karena dengan wilayah yang luas, ya, kemudian ada beberapa wilayah itu yang ke pusat pemerintahan di Panjen atau di kota, ini perjalanan lebih dari 2 jam. Kalau di Donomulyo sana jauh Pak ya? Donomulyo jauh. Kalau dari sini kita perjalanan
paling cepat 1,5 jam. Nah, kalau kita mau ke Kasembon dari sini ya paling cepat 2 jam. 2 jam ya. Ya. Kalau kita mau ke Ampel Gading ya 2 jam. 2 jam juga, ya. Bisa 3 jam tergantung arus lalu lintas yang ada. Termasuk dari Lawang juga di sini. Termasuk Lawang, kita melewati Kota Malang. Ya, Kota Malang. Nah, ini yang memang menjadi tantangan. Ya. Kita bagaimana memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, terutama kalau masyarakat tahunya itu kan pelayanan publik adalah pelayanan administrasi kependudukan misalkan ya. Karena bagaimana memperoleh KTP, ngurus KTP itu mudah, ngurus KK mudah, ngurus surat-surat yang lain administrasi kemudian mudah. Ini menjadi tantangan kita di Kabupaten Malang dengan wilayah yang cukup luas. Pak Darmadi, anggota Dewan itu banyak orang mengatakan kan jabatan yang incak-incak-ri. Ya. Bagi Malang ini menjadi penting karena kebetulan tetangganya Kota Malang itu kan pernah kejadian hampir semuanya itu kan kena ketika soal penganggaran kan soal APBD. Nah, bagaimana Pak Darmadi selaku Ketua DPRD Kabupaten Malang itu menjaga agar hal yang sama tidak terjadi di sini? Terima kasih, Pak Iwan. Ini juga menjadi sebuah semangat bagi saya, bagi kami. Ini juga diingatkan di sini. Tentunya yang pertama, kami juga tidak ingin kejadian seperti di Kota Malang ataupun daerah-daerah yang lain yang hampir sama dengan Kota Malang ini terjadi di Kabupaten Malang. Nah, untuk wilayah Dalik lah, ya jangan sampai terjadi. Pindah sekolah ya kan? Tentunya kami melaksanakan terutama ini yang hubungannya dengan anggaran, penganggaran. Tentunya kami selalu mengikuti dan mentaati regulasi yang ada, aturan-aturan yang memang dibuat bagaimana terkait dengan proses penganggaran ini harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa DPRD Kabupaten Malang dan semua DPRD yang lain sebenarnya itu kan tidak mengelola anggaran dan tidak boleh mengelola anggaran. DPRD kan mempunyai 3 fungsi yang ada itu. Fungsi budgeting itu bukan mengelola, tapi bagaimana merencanakan anggaran dengan pemerintah daerah. Nah, ini fungsi-fungsi inilah yang kita jalankan dengan betul. Jadi kita tidak ingin setelah kita menyetujui APBD, mulai dari perencanaan sampai persetujuan, sudah semuanya murni lepas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan. Kita tinggal ngawasi. Kami tidak terlibat sedikit pun dalam proses pelaksanaan penggunaan APBD yang ada di Kabupaten Malang yang telah kita tetapkan. Tentunya kecuali anggaran yang ada di DPRD, gaji dan sebagainya itu memang yang menjadi kewenangan, tapi itu pun dikelola oleh sekretariat DPRD, tidak dikelola oleh anggota DPRD. Pak, terakhir Pak, apa pesan Pak Darmadi kepada masyarakat Kabupaten Malang agar menjelang pemilu 2024 ini? Jadi terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang pada kontestasi pemilu tahun 2024 ini saya berharap bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Malang ini lebih bijak lagi dalam menghadapi pemilu. Artinya event 5 tahunan kita jadikan untuk menjadikan bangsa Indonesia, negara Indonesia, menjadikan Kabupaten Malang nantinya ini menjadi yang lebih baik, mencari pemimpin yang lebih baik, mencari wakil yang lebih baik. Kontestasi ini adalah hal yang biasa. Artinya bahwa dalam berkontestasi ini tentunya yang pertama kita dan saya berharap bahwa kondusivitas keamanan di wilayah Kabupaten Malang ini bisa terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita berkampanye dengan santun, sama-sama. Kita berkampanye dengan baik, tentunya dalam rangka mencari wakil dan pemimpin yang baik juga.
sehingga nanti menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah dan nanti bisa sesuai dengan harapan masyarakat untuk membangun bangsa, bahkan membangun Kabupaten Malang yang ada dan kita cintai ini. Itu. Dan kemudian yang ketiga, karena semakin tahun kita melihat survei dan sebagainya, setiap pemilu ke pemilu partisipasinya ini semakin turun, rendah, ya. Nah, semakin rendah. Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, marilah kita gunakan hak pilih kita. Kita gunakan hak pilih ini dengan baik dan bijak. Karena masyarakat Kabupaten Malang dan siapapun memilih ataupun tidak, pasti akan menikmati hasil dari proses politik, proses pemilu yang ada. Jangan sampai nanti kalau pemimpinnya gak bagus, nanti hanya mencela, tapi tidak ikut menentukan pimpinannya. Maka gunakanlah hak pilih ini dengan baik dan bijak. Tentunya ini yang kita harapkan. Tribuners dan pembaca harian Surya, demikian tadi wawancara saya dengan Pak Darmadi Esos, Ketua DPRD Kabupaten Malang. Kita ketemu dengan wawancara tokoh-tokoh ternama di Jawa Timur lainnya. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.